Ma, di hari yang baik ini kakak memohon izin dan restu untuk dinikahkan dengan kekasih pilihan kakak yang bernama Mas Fernando. Kakak juga memohon doa dan restu kepada Bapak dan Mama, semoga kehidupan rumah tangga kakak senantiasa rukun dan damai. Jelas sekian dari permohonan kakak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi tangan dua tangan Ibu ucapkan permintaan maaf dan juga permintaan izin untuk menikah kepada Ibu. Silakan Bang Fernando. Silakan dicium tangan ibunda tercinta, boleh dipeluk ibunda tercinta. Ibu yang hari ini sudah melihat dirimu akan melaksanakan akad pernikahan. Selanjutnya boleh dipegang tangan ayah dengan tangan dua. Kembali ucapkan permintaan maaf atas segala kesalahan yang selama ini Fernando lakukan. Kiranya ayah dan juga ibu senantiasa memberikan ridho serta doa dan juga nasihat untuk nantinya Fernando dan juga Sela mengarungi bahtera rumah tangga. Silakan dipeluk ayah tercinta. Selanjutnya Bang Fernando untuk bisa duduk berada di kursi akad pernikahan. Selanjutnya kami jemput dengan hormat kepada ayahanda kandung dari Sela. Kami persilakan duduk di kursi akad pernikahan. Kami jemput dengan hormat kepada Bapak Pejabat KIA untuk kiranya bisa duduk di kursi akad pernikahan. Dan juga kami jemput kepada dua orang saksi. Satu saksi dari keluarga besar mempelai wanita dan juga satu saksi dari keluarga besar mempelai pria. Kiranya Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada pagi menjelang siang adalah saksi untuk pernikahan Sela dan juga Fernando. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki akad pernikahan. Selama akad pernikahan berlangsung, saya mohon dan juga saya minta untuk sama-sama menjaga keheningan dan juga kehusyukan dari akad pernikahan berlangsung. Dan juga kami mintakan kepada Bapak dan Ibu apabila nanti dua orang saksi mengatakan sah, kami mohon untuk tidak bertepuk tangan, hanya mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Dan juga kami mintakan kepada Bapak dan Ibu apabila nanti ingin mengambil foto dan juga dokumentasi, kami mintakan untuk bisa berada di tempat duduk saja, karena tim fotografer hadir bersama kita di sini untuk nantinya lebih leluasa mengambil foto dan juga mengambil video di acara akad pernikahan pada pagi hari ini. Demikian, kepada Bapak Pejabat KUA waktu dan tempat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sembari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis yang mulia ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sekaligus diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak anggota Dewan DPRD Provinsi Riau yang mungkin berdomisili di kampung ini Pak ya, Haji Sultan Lubis, ini baru ketemu Pak ya, salam kenal. Ya. Kemudian Bapak Ibu orang-orang tua kami, mungkin ada perangkat dari Kepenguluan, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar dari masing-masing mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita selaku ahli bait sohibul hajat, para undangan, para jemputan, sanak famili, andai tolan, jiran tetangga, hadirin wal hadirat mempelai yang berbahagia. Pada pagi menjelang siang hari ini, Selasa 12 Mei 2026, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sesaat lagi akan kita laksanakan akad nikah pernikahan saudara Fernando bin Maslim dengan putri ahli bait yang bernama Sela Rastarlia binti Sunarto. Sesuai dengan berkas yang kami terima dari kedua mempelai, setelah dibaca, diteliti, diadakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, alhamdulillah kedua mempelai telah memenuhi syarat sahnya nikah, baik yang dimaksud dalam syariat hukum Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akad nikah kedua mempelai dapat kita laksanakan dan dapat pula kita pertanggungjawabkan baik menurut agama maupun negara. Adapun rukun nikah yang menjadi pijakan kita dalam melangsungkan pernikahan ini sebagaimana kita mulai bersama ada 5. Yang pertama adanya calon suami yakni Fernando ya. Namanya apa nih Pak? Biasa kalau orang Jawa dulu ya Sugeng gitu ya Pak ya. Atau Poniman, Ponimin, yang Fernando Pak. Fernando. Ya, putra dari Bapak Maslim dan Ibu Sumarti. Ya, berstatus dijaka atau belum pernah menikah ya, Fernando ya. Berdomisili di Dusun Boltren Jaya, RT 4 RW 2 Kepenguluan Bagan Sinebah Barat. Kemudian yang kedua adanya calon istri yakni Sela Rastarlia, putri dari ahli bait yakni Bapak Sunarto dan Ibu Sarmini. Berstatus perawan atau belum pernah menikah. Keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan ini tanpa paksaan dari siapapun, di mana keduanya telah menandatangani berkas model N4. Sama kita dengarkan bahwa Sela telah meminta restu ataupun minta izin untuk dinikahkan. Kalau saya bilang segeralah dinikahkan. Ya Pak ya. Namun belum datang ya, belum suaranya kita yang dengar ya, orangnya belum nampak ya, Fernando ya. Gak apa-apa ya, nanti saja ya, setelah selesai baru kita keluarkan ya. Tapi yakin kan, ada yang jaga tuh. Nggak lompat jendela, kalau dulunya lompat jendela Pak Haji kan, kalau sekarang enggak. Kemudian rukun nikah yang ketiga adanya wali, yakni ayah kandung atau wali mujibir dari Sela Rastarlia, yakni Bapak Sunarto bin Sutarman. Beliau akan melaksanakan akad nikah pernikahan putri kandungnya tersebut. Kemudian yang keempat adanya saksi. Pada dasarnya kita semua adalah saksi yang menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah ini. Namun secara administratif kami mencatat 2 orang masing-masing. Bapak Haji Sultan Lubis sebagai saksi 1 dari pihak mempelai wanita atau ahli bait. Kemudian Bapak Purnomo Sari ya. Purnomo Sari dari pihak mempelai wanita. Ada sarinya Pak. Ada sarinya. Kepada keduanya sama-sama kita percayakan untuk memutuskan sah atau tidaknya akad nikah yang akan berlangsung. Terakhir atau yang kelima acara inti kita, akad nikah atau ijab kabul. Ijab penyerahan dari wali, kabul penerimaan dari mempelai pria dengan kalimat tertentu, jelas dan tegas dan tidak terputus-putus atau dipisahkan oleh waktu yang memungkinkan bagi keduanya atau salah satunya berpikir kepada hal yang lain ya. Jadi bukan mesti harus satu napas, tidak, yang penting jangan terputus ya. Ya, Fernando ya. Jadi jangan terburu-buru, tenang ya. Kemudian yang selanjutnya mahar ataupun mas kawin yang menjadi kesepakatan kedua mempelai dalam halal kan itu belum bisa bersama ya. Baik Bapak Ibu
Hadirin wal hadirat mempelai yang berbahagia, perlu kami sampaikan kepada kita semua, khusus kepada kedua mempelai, bahwa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral dalam agama Islam dan juga merupakan ibadah bagi yang melakukannya. Ya. Sampai-sampai kata Nabi, barang siapa yang menikah, dia telah melaksanakan separuh dari agama. Luar biasa ya. Separuhnya lagi di mana? Separuhnya lagi adalah takwa. Maka sempurnakanlah pernikahan nanti Fernando dengan ketakwaan. Terutama sholat, baca Al-Quran, dirutinkanlah. Apalagi sholat 5 waktu, jangan sampai disepelekan, apalagi ditinggalkan, diabaikan sama sekali. Ya, karena sholat ini merupakan kunci, bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Kalau amal kita nanti diperiksa, pertama yang diperiksa adalah sholat. Kalau sholat bagus, kalau sholatnya bagus, bagus seluruh amal ibadahnya. Begitu juga di dunia, kalau sholatnya bagus, insya Allah bagus semualah urusan hidupnya di dunia. Bagus dengan istri, bagus dengan anak, bagus dengan orang tua, dengan mertua, jiran tetangga, semuanya. Nah, sehingga masalah rezeki pasti ngumpul. Ya. Kemudian di mana letaknya ibadah dalam pernikahan ini? Sampai-sampai kata Nabi, 2 rakaat sholat sunnah. Rakaatani minal mutazawwiji, 2 rakaat sholat sunat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Afdolun min sab'ina rakaatin minal ajri. Lebih baik, lebih afdol daripada 70 rakaat sholat sunat orang yang belum menikah. Luar biasa lagi ya. Ayo. Jadi makanya jalanilah pernikahannya dengan sebaik-baiknya. Setelah sah menjadi suami istri, tugas dan tanggung jawabnya laksanakan dengan baik dan benar. Teruslah belajar, nak. Belajar bagaimana menjadi suami yang baik, kemudian saya belajar menjadi istri yang baik. Persiapkan dirinya menjadi orang tua yang baik. Karena banyak sekarang orang tua yang gagal menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Kan itu dengan kondisi zaman sekarang ini. Ya. Kemudian belajar juga menjadi anak yang baik bagi orang tua. Orang tua ada, dan sekaligus belajar menjadi menantu yang baik bagi mertuanya. Jadi sehingga kalau semuanya baik, insya Allah masalah ekonomi ngikut Pak. Saya kalau sama mertua luar biasa, karena saya prinsipnya mertua sama halnya dengan orang tua kita sendiri. Kan itu. Bahkan kalau dikatakan lebih luar biasa, coba bayangkan anaknya saja yang dirawat dari kecil sakit, tanya kenapa tutup, bekali, nggak elok sama orang tuanya.